Alhamdulillah, luar biasa.
datang ke sini dengan niat, dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin karena terpaksa, ini karena disuruh sama kepala sekolah, disuruh sama ustadzah ini, takut sama saya mungkin, atau karena disuruh orang umum, atau memang karena ingin mendapatkan pencerahan di sini, ingin mendapatkan sesuatu pengalaman yang baru. Pasti juga dari rumah ada perasaan-perasaan yang dibawa dari rumah. Ada yang mungkin datang sini dengan perasaan senang, ada yang mungkin di rumah ada masalah dengan suaminya, istrinya habis apa gitu ya. Mungkin beda-beda. Jadi coba jenengan semua nanti buat satu gambar di kertas sticky note yang saya bagikan ini yang mewakili perasaan jenengan pada saat itu. Nanti gambarnya bisa ditempel di kertas manila sebelah sini. Buat satu gambar sedang saya yang mewakili perasaan ya semuanya. Terserah gambar apa aja boleh, yang mewakili perasaan atau yang dengan kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzah Nika, insya Allah diamanani di kelas 2A. Di sini saya menggambar sesuai dengan isi hati saya. Meskipun mendung, ini besar sekali awan. Menggambarkan mendung, saya capek sekali sebenarnya. Karena liburan itu serasa nggak pernah liburan. Tapi di pojok atas ini adalah cahaya mentari. Meskipun di antara kecapean ini tetap suatu saat tetap bersinar dan bersinar. Terima kasih. Salam berbuat sebenarnya. Amin. Next. Ada yang mau menceritakan lagi? Nah, kalau ada silakan ditempel kertasnya di saya sedang memikirkan S3. Ini ada loh ini. Ada ya. Pasang apa? Nanti saya jelaskan dengan. Oh iya, bisa yang pasang itu. Ada itu. Menggambarkan menggambarkan di sini. Itu ada itu. Kan ada yang gambarnya ini kasat mata ya, yang orang-orang berpikir ya bisa. Ada loh ada ini. Bisa dijelaskan Ustaz Rizal? Itu titik. Oh, kita ini menggambarkan apa ya kira-kira ya? Perasaannya Ustaz Rizal. Tadi Ustaz Rizal sebenarnya gambar itu juga bisa mengungkapkan karakter seseorang. Biasanya kalau gambarnya besar, di tengah, jadinya satu itu biasanya orangnya
Silakan disepakati yang menjadi A dan yang menjadi B. Nanti Ustazah juga ada yang satu ya, juga nanti bisa tangan-tangan di sini. Silakan menyepakati siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Kemudian nanti tugasnya saya akan memberikan sticky note ini kepada A yang menjadi A. Teman yang menjadi A nanti menulis benda atau sesuatu yang sangat berharga di kertas ini. Apapun yang menurut jenengan paling berharga di dunia ini, ditulis di kertas ini, kemudian digenggam seperti ini. Nah, yang B tugasnya nanti adalah berusaha membuka kepalan tangan A dengan segala cara, boleh menghardik, membujuk, merayu, mau disuap, atau mau terserah pokoknya merayu, disuap atau diancam, atau mau dibuka dengan sekuat tenaga, terserah ya. Tugasnya yang B, bagaimana caranya bisa membuka kepala tangan itu. Tugasnya yang A, mempertahankan ini agar tidak bisa dibuka itu. Siap ya, tidak ada. Oh iya, Ustaz Riza berikan punya pasangan. Ya, yang kiri bisa membuka, yang kanan. Saya nggak usah buka atau Oke, Ustaz Riza. Yang A mana yang A? Oke, Ustazah, waktunya 10 detik dari sekarang. Benda, boleh sesuatu hal penting yang Oke, mulia. oh iya, yang sendiri ini juga boleh dikasih. Tertulis. Yang penting dalam hidup adalah nyawa. Nah, kalau bernyawa ya habis sudah. Tidak berguna kami. Ya, silakan Ustazah dipraktekkan. Yang B, silakan berusaha gimana caranya. Saya mengambil genggaman saya. Tidak boleh. Silakan ambil. Kalau tidak akan bisa membuka nyawa. Ya, saya 10 detik. Boleh, atau tetap kita dengan sekuat tenaga tangannya. Dikritiki atau gimana? Siapa yang menang nanti ya? Ya, Sampai berapa ya? tadi kira-kira bisa tidak membuka, mungkin yang menjadi A mau tidak nilai sesuatu yang sangat berharga itu dibuka sama temannya. Enggak mau. Siapa yang bersedia untuk menjelaskan? Yang mau menjelaskan? Terima kasih. Ustazah belakang. Ustazah Jika ya. Tadi belakang memang gitu ya. Ustazah Jika sama Ustazah Lucy. Oke, gimana Ustazah Jika? Yang sudah berhasil tadi. Berhasil. Oh, makanya apa yang kamu tahu?
jelas. Selesai juga. Jadi Ustazah ini tadi menggambarkan motivasi intrinsik kita. Kita semua pasti punya prinsip, punya motivasi. Semua punya anak-anak kita. Anak-anak kita juga mereka melakukan suatu hal pasti punya tujuan yang ingin tertentu, punya motivasi yang punya prinsip dari dalam diri mereka sendiri. Nah kita sebagai guru bisa tidak kita itu mengontrol murid kita. Kita menyuruh mereka untuk misalkan patuh di kelas mendengarkan. Apakah sebenarnya kita itu benar-benar bisa membuat mereka patuh dengan perintah-perintah kita? Dengan mungkin tadi ada yang mengancam, ada yang menggaji. Nanti kamu kalau patuh tak kasih ini, misalnya dapat bintang, dapat apa, atau dengan ancaman. Nanti kalau tidak patuh kita ada hukum lagi, jadi juga. Bisa tidak kita seperti itu pada anak-anak? Apakah dengan seperti itu anak-anak mau membuka dirinya, mau merubah motivasi prinsipnya? Mau tapi tidak berkerelaan Mau tapi tidak ada kerelaan. Nah itu berarti apa Ustazah? Sebenarnya hanya ilusi ya. Anak patuh tapi hanya ilusi, hanya bukan benar-benar dari dalam dirinya. Lalu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu? Nah, ini nanti akan dijelaskan dalam disiplin positif. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi yang jadi A dan yang B. Kira-kira siapa yang punya kontrol untuk membuka tangan itu? A atau B? A ya. Yang berhak untuk membuka diri atau membuka motivasi atau yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri ya kita. Anak-anak juga, hanya mereka yang punya kontrol diri. Bukan kita sebagai guru, bukan orang tua. Mereka sendiri yang punya kontrol apakah mereka itu mau patuh, mau mendengarkan, mau menjalankan kegiatan pembelajaran, tapi hanya mereka sendiri yang punya kontrol. Ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Sebelumnya mungkin kita masih menggunakan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang sebenarnya harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita harus sama. Mungkin punya pandangan. Nah, sekarang makna disiplin. Ini kaitannya dengan budaya positif. Ada disiplin. Kira-kira menurut Ustaz-Ustaz dan semuanya, disiplin itu apa? Coba satu kata. Jadi Ustaz Rizal, disiplin apa? Ustaz Rizal. Tepat waktu. Ustaz Tika. Disiplin. Baik. 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 Ustaz Meli. Disiplin. Istiqomah. Ustaz Bentar, disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan satu dan angel. Ustaz Jujur. apa? Kepatuhan. Ustaz patuh, sesuai aturan. Iya. Dan sebenarnya pandangan jenengan semua itu hampir sama dengan saya. Sebelumnya saya juga berpikir seperti itu. Kepatuhan, taat pada aturan, kemudian apa tadi? Taat, istiqomah dan seterusnya. Ini makna disiplin. Namun sebenarnya makna disiplin yang sesungguhnya adalah belajar. Walaupun dalam budaya kita masih memaknai disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Kita masih sering berpikiran bahwa disiplin itu adalah bagaimana agar murid kita patuh, taat
kita sudah sadar, kita nggak usah ngasih tahu mereka sudah sadar sendiri. Sholat 5 waktu kita nggak usah ngasih tahu, dengan kesadaran mereka bisa sholat dengan sendiri. Disiplin yang sesungguhnya. Kan ini sudah jam 12, waktunya sholat 5 waktu, ya sholat dulu misalkan. Kemudian anak-anak waktu semuanya ikut sholat dulu, tapi dalam hatinya mereka masih berusaha dalam pendidikan atau menjadi aturan itu belum disiplin. Nilai-nilai kebajikan, dalam disiplin juga ada nilai-nilai kebajikan. Sejalan kurikulum DKI atau di dalam tujuan pendidikan yang sekarang ini, nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi itu ada 6 dimensi ya. Pengetahuan, mandiri, kenalan etis, berkebinekaan global, berkewajiban dan budaya. Motivasi hukuman, keluarga dan resiko. Apa motivasi awal panjenengan semua menjadi guru? Kita pikirkan kembali, kita kembali kepada masa lalu dulu sebelum kita terjun di dunia pendidikan menjadi seorang guru. Kira-kira motivasi jenengan menjadi guru itu apa? Apakah karena guru itu nanti kalau sudah asisten dan seterusnya bisa dapat pekerjaan atau apa, atau karena memang paksaan dari orang tua sebelumnya nggak punya kuliah kemudian dulu, tapi karena apa ya, sesuatu dari luar mungkin dukungan orang tua, cita-cita orang tua atau seperti apa, atau mungkin memang keinginan panjenengan sendiri dari dulu pengen jadi guru. Coba jenengan tulis di kertas. Nanti kalau sudah bisa ditempel di sini. Kira-kira yang jenengan tulis itu masuk ke motivasi yang mana? Ingin dari ketidaknyamanan, mendapat penghargaan atau menghargai diri sendiri. Nanti ditempel di sini. Bahkan waktunya 10 detik dari sekarang. Ya, cepetan. Motivasi jenengan jadi guru. Silakan ditempel yang sudah. Alhamdulillah yang menghindari kenyamanan tidak ada ya, menghindari menghargai diri sendiri sekali.
ingin memberi ilmu pada orang lain, ibadah, cita-cita sejak kecil, jadi pendidikan dan seterusnya, juga impian orang tua, mewujudkan impian orang tua itu ternyata tapi dari sini atau dari kenyamanan. Tidak nyamanan dia bukan. orang tua. Mengamalkan itu menjadikan sebagai amal jariah. Oh ini Ustaz Rizal, ini beda sendiri ya. Mendapat penghargaan. Penghargaan memberi signal atau bukan maksudnya? Oh maksudnya mendapat penghargaan dari Penghargaan dari orang nggak langsung. Masya Allah, mendapatkan penghargaan dari Allah. Tapi sebenarnya itu juga dari dalam diri berarti Ustaz Rizal. Itu masuk menghargai diri sendiri. Gak mesti jajar, kan gak mata ya. Jadi Ustaz sadar ada beberapa teori motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal dari luar. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya kaitannya dengan hukuman. Siswa-siswa kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan. Contohnya apa, Ustaz? Datang tepat waktu karena agar tidak dihukum misalnya. Ini masih motivasi eksternal. Sama dengan kita juga yang datang tepat waktu agar tidak kena biar dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Melakukan sesuatu agar dapat penghargaan, agar dapat pujian, agar terlihat keren, terlihat solid, terlihat baik. Ini juga masih motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Sama dengan sebenarnya kita juga sering melakukan ini di kelas ya, seperti memberikan bintang itu masih motivasi eksternal. Nah nanti kalau tidak dapat bintang, dia tidak mau melakukannya. Saya dapat bintang berapa kalau saya sholat 5 waktu? Masih motivasi eksternal. Lalu yang motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif ini apa? Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini benar-benar dalam diri sendiri. Saya akan mendapatkan apa kalau saya mendengarkan pelajaran hari ini? Nah itu dihukum oleh penghargaan. Walaupun kita di sini masih sudah minim sekali menghukum ya Ustaz ya. Nah fisik insya Allah sudah 90% ya ada ya di SKP. Namun kita masih menghukum anak dengan penghargaan. Ini penting sekali. Menghukum dengan penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa penghargaan justru bisa merusak hubungan? Ya Ustaz, saya jelaskan. Makanya biasanya kan anak-anak itu sifatnya suka iri ya sama gurunya. Nah, ketika ada gurunya yang lebih disanjung sama gurunya, otomatis dia itu iri. Dia kayak, kok aku nggak dapat ya, kok aku gini ya gitu. Nah, betul Ustaz Eva. Jadi penghargaan itu hukuman bagi anak yang tidak mendapat penghargaan. Bagi anak yang mendapat penghargaan, oke. Kemudian yang ketiga, wah ternyata Ustaz yang bersayang sama aku. Ternyata aku gak bisa seperti itu. Aku gak pintar matematika, makanya aku dapat penghargaan. Ternyata aku seperti ini. Itu justru menghukum bagi anak-anak yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian apa lagi? Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruhnya kira-kira jangka pendek atau jangka panjang? Pengaruh jangka pendeknya mungkin anak sekali itu akan misalkan mendapatkan bintang, mungkin saat dapat bintang anak akan takut, tapi nanti kalau diajar mulai dapat bintang atau pada suatu tertentu kita akan memberikan penghargaan, anak mungkin akan bilang, ya Ustaz ya kok nggak dapat bintang? Berarti dia melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapatkan penghargaan. Tapi bolehkah guru memberikan penghargaan?
di saat yang seperti apa? Ada sisi mungkin mengapresiasi setelah seseorang melakukan setelah sesuatu melakukan sesuatu. Kalau kita ada jadi memang penghargaan itu boleh, namun dan apresiasi untuk program kebajikan apresiasi dengan cara memberikan dukungan secara khusus, tidak dengan iming-iming atau imbalan. Boleh memberikan penghargaan, tapi bukan sebelumnya kita mengiming-iming dulu. Nanti kalau kamu seperti ini, kamu bisa, nanti Ustaz akan kasih. Itu yang tidak boleh. Nanti kalau kamu bisa dapat 100 nilai ulangannya, Ustaz akan kasih dia. Itu yang tidak boleh. Yang boleh seperti apa? Misalkan yang boleh memberikan penghargaan, misalkan kamu hebat karena kamu tadi sudah membantu temanmu yang jatuh. Disebutkan secara khusus kenapa penghargaan itu juga, kenapa kita berani hebat. Kamu dapat jempol karena kamu tadi sudah berani maju. Disebutkan ya secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, misalkan semuanya dapat hadiah, semuanya hebat, semuanya juara 1, tapi tidak disebutkan secara pribadi kenapa mereka dapat penghargaan itu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kita juga harus adil sama murid, berikan bergantian pengakuan. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Mereka bisa mendapat penghargaan itu karena prosesnya. Bisa juga di akhir pelajaran seperti yang disebutkan pada sisi tadi. Jadi surprise ya, sifatnya itu surprise. Tidak diomongkan dulu sebelumnya. Nanti kamu dapat ini nggak usah. Nanti di akhir semester kamu dapat ini nggak usah. Tapi surprise, nanti tiba-tiba akhir semester kalian satu saja memberikan sesuatu gitu. Dan semua dapat, namun seperti tadi ya disebutkan dirinya. Terima kasih Mbak Ika, kamu sudah menjadi anak yang bertanggung jawab ini belajar sesuatu secara khusus yang lain karena apa program apresiasi. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi seperti ini. Pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini bentuk pengakuan atau apresiasi presiden. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membagi teman-temanmu di kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu menemukan aktivitas yang berdasarkan dibantah. Dengan kalimat-kalimat seperti ini, anak akan makin dikuatkan. Nah, kemudian sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kita sudah belajar motivasi, sekarang hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu kira-kira perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Yang mau menjelaskan? Yang belum ngomong? Bedanya hukuman dan konsekuensi. Yang disebutkan dia melanggar peraturan atau berkaitan dengan kebiasaan konsekuensi itu bisa baik, bisa buruk dan berbeda. Jadi kalau konotasinya itu buruk, konsekuensi bisa berbeda. Oke, terima kasih sudah. Tapi tepat Ustaz Rizal sudah tepat. Hanya mungkin ada yang mau menambahkan lagi perbedaannya ada banyak ya ini. Apalagi selain yang disebutkan Ustaz Rizal. Ada Wafi.
dari ya sesuai dengan PMBK. Kalau hukuman sakit menyakitkan. Coba biar bisa lebih mengetahui hukuman dan konsekuensi, coba dilihat apa yang ditulis. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Sambil baca dengan dari itu. Oke, yang pertama. Masih Bisa yang ini loh. bisa posisi. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman apa? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan teman yang bercerai-cerai. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ditimbulkan dari kesalahan pribadi lagi harus mengganti. Kalau menurut saya itu hukuman karena kan baru beberapa hari, maksudnya nggak harus dihukum secara berhari-hari gitu maksudnya. Boleh telanjang kaki hanya 1 hari itu saja. Biasanya kalau dari selama dia jadi konsekuensi itu. Oh iya sampai sore. Ya berarti konsekuensi apa itu? Itu mirip kayak apa yang di Sepanjang hari selama waktu. Sepanjang hari, sehari maksudnya. Oh, 1 hari bayangan Ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan terlambat pelajaran. Konsekuensi. Alhamdulillah pemahamannya status tadi di sini sudah luar biasa ya. Jempol kiri, 2 jempol, sibelah. Oke, ini kan bedanya hukuman dan konsekuensi ya, saudara. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, betul kan? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun batinnya, psikisnya dalam jangka waktu yang lama. Bisa jadi anak itu mendam. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Coba kalau kita dihukum saja, kita tidak mau jadi taat tapi malah jadi benci. Menendam. Misalkan kita juga bisa dihukum itu melalui perkataan secara umum begitu. Ustaz ini datang terlambat terus, tapi di depan umum itu juga menghukum juga. Iya. Bukan yang menjadikan kita malah besok aku pasti datang tepat waktu. Tidak, tapi saya datang tepat waktu hanya untuk menghindari hukuman atau malah tambah nervous. Malah membenci disiplin. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin.
sifatnya masih netral, belum tentu anak itu akan sadar secara prinsip dan dirinya. Mungkin anak hanya taat karena taat peraturan, walaupun di sini masih positif. Kalau hukuman, anak bisa marah, merasa bersalah, termalukan, tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, membuat tidak nyaman, atau dihasilkan untuk sementara. Ini ada yang lebih baik, apa itu? Restitusi. Restitusi ini teori dari Diane Joseph, seorang praktisi dari Amerika Serikat. Namun meskipun itu dari luar, tetap bisa kita terima di sini di Indonesia. Namun kita juga tetap harus memperhatikan nilai-nilai keislaman. Tidak semua teori luar itu harus langsung kita terima, tetap harus kita lakukan. Perbedaannya, hukuman itu identitas gagal, tadi sudah disampaikan. Kemudian konsekuensi, ini masih netral. Kemudian yang paling positif adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan murid, korban mendapat ganti, win-win solution. Jadi korban, misalkan ada permasalahan antara dua siswa, satu menyangkut satu yang pelaku, dua-duanya akan mendapatkan win-win solution. Dua-duanya mendapatkan penguatan. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi hanya korban yang diberikan. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau konsekuensi murid hanya menghormati peraturan, melakukan sesuatu karena peraturan. Tapi kalau restitusi, murid akan melakukan sesuatu untuk menghormati dirinya dan orang lain. Dengan keyakinan kelasnya. Nah, apa itu restitusi? Nanti kita bahas secara lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti kita berikan contohnya. Sebelum kita ke restitusi, kita harus punya keyakinan kelas dulu. Ini ada argumennya. Jadi kalau peraturan konsekuensi tadi kan kita tanyakan apa peraturannya? Peraturannya kan berangkat sekolah pukul 7. Kamu berangkat sekolah sekarang pukul berapa? 7.30. Berarti peraturannya di sekolah apa? Harus apa? Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi nanti solusi itu datang dari siswa. Kita hanya mengeluarkan apa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sebelum masuk ke sini, ada saya tunjukkan bentuknya. Oke, sambil menunggu hasilnya, kalau saya bilang dor, jawab dor. Kalau saya bilang dor, jawab dor. Kalau saya bilang dor, harus jawab iya. Oke, siap? Dor. Sekarang satu-satu. Aku random saya fokus. Ulang lagi ya. Dor. Konsentrasi. Iya, Bu. Kenapa kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan tadi contohnya seperti apa? Kalau di kelas misalkan. Kalau peraturan di kelas contohnya datang tepat waktu seperti itu ya. Tidak boleh terlambat. Itu apalagi? Jam makan
Semuanya tidak. Nah, tapi kalau keyakinan kelas, bedanya apa dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas tidak ada beda. Tidak ada bedanya, tuh. Kalau keyakinan kelas, berarti harus positif ya, tidak boleh mengandung kata yang negatif atau tidak. Jangan, harus positif. Misalkan tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas itu berarti makannya di waktu istirahat ya. Makannya di waktu istirahat. Berarti nilainya apa? Nilai kebajikannya apa? Tepat waktu ya, sesuai dengan waktunya. Kemudian misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Ya, buang sampah di tempatnya. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Keyakinan kelasnya buang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Ya, jadi nanti kalau keyakinan kelas harus positif kalimatnya. Yang kedua harus singkat, sederhana. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, nanti menjadi menjaga kebersihan. Harus kalimatnya sederhana, menjaga kebersihan. Tidak boleh bertengkar. Apa? Jadi apa? Saling menyayangi. Kemudian mendengarkan ustadzah yang berbicara. Apa? Jadi apa? Terus fokus, konsentrasi, saling menghormati, saling menghargai. Ya, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Tadi kalau peraturan seperti yang disebutkan tadi, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat. Tadi kita sudah memahami keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke materi posisi kontrol ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua tadi pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, yang terakhir manajer. Kira-kira kita sampai di posisi mana? Coba kita sambil merefleksikan diri ya. Sambil melihat video ini kita sambil refleksikan diri. Kita masuk yang mana ya? Wow. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali dunia. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu dapat kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi ada 5 posisi kontrol, dari mulai penghukum sampai manajer. Kira-kira kita sudah di posisi mana? Ya, review yang tadi. Ya, kita berefleksi saja. Mungkin kita masih di posisi penghukum, ada yang masih di posisi penghukum, coba katakan berarti membuat orang merasa bersalah. Misalnya kadang juga seperti itu. Kalau di rumah terutama sama anak. Kalau di sekolah kita sudah mungkin diambil mantau atau manajer, tapi kalau di rumah kadang masih kembali lagi posisi jadi posisi yang terendah adalah penghukum, dan yang paling baik apa saudara? Manajer. Untuk sampai ke posisi manajer, mungkin kita masih berada di titik jadi teman atau pemantau. Ada yang masih di posisi teman. Teman. Kalau teman itu biasanya santai, ya, bawaannya santai, nyaman. Kemudian ada yang di posisi pemantau. Kayak peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Ini pemantau. Sudah identitas berhasil, sudah identitas sukses atau sudah positif, tapi masih belum memberikan pilihan kemerdekaan kepada anak untuk menghargai diri sendiri. Dan yang paling tinggi posisi manajer. Untuk posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini dampaknya luar biasa, saudara ya. Dampak panjang daripada dan ini masih identitas gagal, menghasilkan identitas gagal pada dunia. Membuat orang merasa bersalah, walaupun tadi bawaannya santai atau lebih tenang ya daripada penghukum, tetapi tetap anak menjadi rendah diri, menjadi menyalahkan diri sendiri. Ini juga identitas gagal. Banyak juga kan ke depan itu akan sangat negatif. Anak menjadi merasa rendah diri. Kalau posisi penghukum, anak bisa jadi pendendam, kemudian mengajukan peraturan. Kemudian posisi teman. Posisi teman ini membuatkan alasan-alasan untuk membuatkan alasan-alasan. Memang posisi teman ini sudah positif, identitas berhasil, namun masih lemah. Anak tidak mandiri. Suatu kali ustazah tidak menjadi teman bagi anak itu. Kalau ustazah seperti ini, dia kecewa. Saya kira ustazah teman saya. Atau kalau dia diajar oleh ustazah yang lain, dia akan kembali lagi, cepat lagi. Itu hanya pada ustazah tertentu saja. Kemudian pemantau. Posisi pemantau itu sudah lebih baik, sudah menjadi posisi manajer. Selanjutnya tanya peraturannya apa? Kalau posisi pemantau itu nadanya tadi datar, tidak marah juga tidak terlalu seperti teman tadi. Nadanya datar, netral, lebih cenderung menghitung, mengukur peraturan. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Dampaknya hasilnya akan menyesuaikan diri beradaptasi. Kalau diawasi saja dia akan tertib. Tapi kalau pas ada gurunya mungkin langsung bisa jadi kemudian posisi pemantau kadang juga memberikan penghargaan tentang kelas. Dampaknya mungkin pada saat itu baik, anak suka mengerti. Nanti yang tertib itu bintang 5 bintang banyak. Dampaknya pada saat itu memang anak-anak menjadi tertib sekali. Tapi tidak bertahan lama. Karena motivasinya hanya untuk memperoleh penghargaan. Berapa banyak bintang yang akan saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini menitik beratkan pada sanksi yang berbeda untuk dirinya. Kalau peraturannya seperti ini, sanksinya apa? Kalau saya melakukan seperti ini, penghargaannya apa? Posisi pemantau. Dan yang paling baik di antara
ini adalah posisi manajer. Posisi manajer, guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena menurut ini yang diajar di elektoral, guru itu dilakukan hubungan. Jadi kita itu tidak seperti yang disampaikan Ustaz Ahmad juga kemarin ya pada saat pelatihan coaching kemarin. Jadi kita tidak membuat anak itu pembentukan seperti apa, tapi biarkan anak yang menggali sendiri masalahnya, menggali solusinya sendiri. Dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita mengingatkan kembali ke keyakinan kelas yang sebelumnya tadi kita pelajari. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya akan menguatkan anak tersebut, akan menguatkan ke depannya anak tersebut akan seperti apa yang akan dikeluarkan. Nah, ini murid diletakkan sebagai individu yang positif di dunia yang berkualitas. Lebih fokus pada solusi, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, keadaannya. Dalam posisi manajer ini ada tahapan-tahapan, ada yang namanya restitusi yang tadi kita bahas. Dalam melakukan langkah-langkah restitusi ada 3 tahapan. Disebut dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas seperti yang dilakukan ibu guru yang tadi. Pada saat kita mendapati anak yang bermasalah, pasti kadang anak itu akan susah membuka diri. Kalau sudah ketemu standarnya, mesti dia ingin berusaha menutupi kesalahannya. Nah, kita harus menstabilkan identitas ini dulu agar nanti murid bisa terbuka bercerita. Dengan berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Tadi juga pernah kok melakukan kesalahan itu kan akan lebih membuka diri anak. Setelah anak terbuka dirinya mau cerita, kemudian kita tahap selanjutnya validasi kebutuhan. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Jadi kita tanya alasannya, validasi kebutuhan. Anak melakukan sesuatu kan pasti untuk memenuhi 5 kebutuhan tadi. Apa saja kebutuhannya harus ada? Yang 5 tadi: kesenangan, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, dan bertahan hidup. Dengan validasi kebutuhan ini, kita tanya alasannya apa. Kita jadi tahu kebutuhan itu, kebutuhan dasar yang mereka penuhi itu apa. Nah, contoh nanti yang tadi Naren ya. Naren tadi gurunya tadi di awal sudah menstabilkan identitas, kemudian tanya apa alasannya, orang tuanya mengingatkan atau dia tidurnya terlalu malam. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau misalkan ada anak yang suka membantu temannya, tadi yang sudah kita bahas di kebutuhan dasar, misalkan kebutuhan dasarnya untuk bersenang-senang. Adakah cara lain yang bisa kamu lakukan untuk bersenang-senang yang tidak menyakiti temanmu? Kita gali solusinya dari siswa sendiri. Kok bisa Ustazah, saya bisa main yang lain, bisa apa? Nah, itu jadi validasi kebutuhan. Kemudian langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang kita sepakati apa? Apa keyakinan kita? Apa keyakinan yang sudah kamu langgar? Apa keyakinan yang perlu kamu kuatkan? Apa yang kamu lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang tidak sesuai? Nah, setelah ini apakah sudah stop sampai di sini? Tidak sadar ya. Setelah melakukan segitiga restitusi ini, barulah kita melakukan langkah-langkah restitusi, menggali solusi tadi. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai dengan yang mana? Misalkan saling menghormati Ustazah, baru kita lanjutkan langkah-langkahnya. Jadi kita harus saling menghormati itu dengan seperti apa? Win-win solution. Kalaupun itu masalahnya melibatkan 2
identitas, validasi nilai yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Pada langkah menstabilkan identitas. Nah, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena bergejala menjadi positif terhadap dirinya. Untuk membuka catatan tadi agar anak-anak mau jujur, mau terbuka, prestasikan dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu hal yang manusiawi, jadi manusia yang sempurna. Saya juga benar kalau berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Saya tidak mau cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Pasti kadang ada anak-anak yang itu aku disuruh sama dia. Sini Ustaz kalian tidak mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Ustaz hanya ingin menyelesaikan masalah ini, membantu mencarikan solusi. Terus ada pula anak yang menyalahkan diri sendiri, akan juga ya, yang nangis menyalahkan diri sendiri karena sudah suatu kesalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Kalimat-kalimat yang digunakan contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukannya. Misalkan ada yang mengatakan, oh itu tadi kamu hanya mencoret bukunya saja misalkan. Bisa jadi kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu sudah tidak melakukannya. Alhamdulillah kamu sudah lebih sadar. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan hal yang lebih baik lagi? So, kita gali sendiri jadi. Ya, menanyakan keyakinan. Setelah itu kita tanyakan keyakinan yang sudah kita buat tadi. Makanya keyakinan tadi harus dibuat dalam bentuk yang sederhana, yang singkat, tidak terlalu banyak agar memudahkan anak untuk mengingat. Setiap kali ada permasalahan kita tanyakan kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa nilai yang kita cari di kelas? Apakah tindakan yang itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mana keyakinan kelas yang belum sesuai? Baru kemudian kita cari solusinya. Tapi boleh tidak Ustaz, kita tidak melakukan ketiga langkah restitusi itu. Kan kadang di kelas kita menemukan masalah yang harus diselesaikan dalam waktu cepat ya. Kalau melakukan langkah-langkah restitusi ini kan mungkin ada masalah yang berat, harus sendiri ya, tidak bisa di hadapan banyak anak, karena juga akan menjadikan anak juga. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang harus cepat diselesaikan? Ini kan mungkin situasinya panjang ya waktunya untuk menstabilkan aktivitas dan seterusnya. Waktu khusus buat kelas ini di suatu tempat khusus. Tapi bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah yang harus cepat di kelas atau gimana yang situasinya itu harus kita cepat tapi harus dengan restitusi. Boleh tidak kita melewati langkah-langkah itu tadi? Misalkan tidak mencantumkan menstabilkan identitas tapi langsung ke keyakinan. Boleh tidak seperti itu? Boleh saja, jadi tergantung situasi dan kondisi. Lalu boleh tidak kita tetap menjadi posisi kontrol pemantau atau teman atau merasa bersalah atau hanya manajer saja yang boleh? Ya,
evaluasinya juga. Pada saat kita sudah melakukan restitusi, jadi manajer, tapi belum ketemu solusinya, bisa jadi kita beralih ke posisi pemantau, hanya peraturan keras. Karena dana yang seperti itu ya susah sekali ini untuk diterapkan. Jadi kita bergeser. Nah, ini ada intervensi 30 detik. Jika kita mau menyelesaikan masalah dalam waktu yang cepat, ini ada kalimat-kalimat yang mungkin bisa digunakan untuk intervensi 30 detik. Tidak harus melakukan 3 langkah restitusi kantor. Jadi langsung ke solusinya. Apa yang ingin kamu perbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Apakah kamu memperbaikinya? Itu juga boleh. Sudah kita untuk respon cepat. Apakah kamu memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Baru setelah itu kita mulai tahapan-tahapan selanjutnya. Kapan kamu akan memulainya? Siapa yang bisa bantu kamu mengatasi masalah ini? Jadi tidak langsung anak disuruh minta maaf ya. Kadang kita kelas ada anak yang salah, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Nah, tidak langsung minta maaf, tapi ada tahapan-tahapan. Walaupun itu cuma sedikit tahapannya ya, walaupun cuma singkat, kita dari diri siswa. Minta maaf itu cuma benar-benar solusi diri sendiri. Lalu bagaimana kita bisa memperbaikinya? Apa yang harusnya kamu lakukan? Saya mau minta maaf kalau mau menjadi diri sendiri. Setelah itu, ini kan waktunya tadi sudah kamu cerati, pasti masnya ini tidak bisa tulisan di bukunya. Apa yang bisa kamu perbaiki? Apa yang bisa kamu lakukan? Saya mau menghapus terhadap catatan saya. Itu sudah diskusi juga Ustazah, walaupun cuma singkat. Oke, kapan kamu mau menghapus bukunya? Nanti Ustazah di sini harus jelas ya Ustazah waktunya. Kapan itu harus jelas. Jangan cuma nama-nama aja. Ini nanti harus jelas tadi. Besok misalkan. Oke, besok kita tanyakan lagi. Besok Ustazah kalau itu besok Ustazah boleh tanya ke Mas siapa apa yang dilakukan sudah sekarang kita praktek simulasi dan jam 10 singkat aja ya simulasinya ada perwakilan saja kira-kira siapa yang mau simulasi. Estika ya, sama Osmeri, Estefa atau Osmeri, Estefa, cocok sama. Masalahnya apa ini? Langsung sedikit eksekusi. Ceritanya ini Ustazah gurunya, muridnya ini bertengkar. Ustazah bertengkarnya kenapa ini? Ustazah Eva, oke, ini sedang nulis, tiba-tiba dicoret sama Mas Eva. Soalnya
Kakaknya dulu. Ya, kalau gimana cerita? Sama kan belum datang. Ayo, satu. Ya sama Satu, dua, tiga. Mana sih? Udah Mustafa ini loh. Aku dicobain sama Eva. Ini bagaimana ya? Gimana ceritanya? Yang bisa menceritakan? Kan aku tadi belajar tulis kan. Akhirnya Eva itu datang tiba-tiba langsung nyoret-nyoret buku. Ya aku udah buat loh. Ya, Ini itu saksinya di itu sini kan. Ustazah Tika tidak mau, tidak ingin, dan tidak ingin tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Ustazah Tika ingin menceritakan satu-satu. Belum ngerti aku terus. Ya, tadi kan Mary kan sudah bercerita, sekarang Eva. Kenapa Eva? Kok mencoret bukunya? Gimana? Ini. Kenapa? Ada masalah? Biar deh. Oh iya. Gak apa-apa. Dulu ketika waktu kecil juga pernah mencoret buku temannya. Jadi semua itu tidak kamu saja yang bersalah. Kenapa? Iya, karena saya gemes. Oh iya tulisanku jelek Bu. Jadi dia tulisannya dia jelek tak coret. Oh seperti itu. Lagi mama udah. Terus validasi ketawa. Ya, sampai langsung aja. Langsung tanya. Ya betul. Validasi bulan dulu gitu. Alasannya itu apa? Oh, alasannya ya saya kira-kira seperti itu. Eva apa yang harus dilakukan? Saya harus meminta maaf saja. Iya. Seandainya Ustazah Tika mencoret buku dan hanya minta maaf seperti itu, gimana perasaannya Eva? Oh malah kayak merasa bersalah ya? Itulah yang terjadi. Yang realitas. Iya betul. Gimana? Harusnya gimana? Selain meminta maaf. Kamu tanggung jawab. Bagaimana cara saya tanggung jawab? Gimana kira-kira? Bisa saya hapus selain saya sobek kertasnya. Gimana mau nulis? Gak usah tambahin. Ya kan ketemu. Iya, gimana mau nulis sekarang? Jadi balik saja. Sebenarnya kan masih ada kertas kosong. Silakan tulis lagi. Karena saya ini kan bukunya tuh tinggal sedikit om Mbak Eva. Ya kan? Kan sudah habis. Kira-kira bagaimana? Ada sih buku-bukunya Bu. Ya, kapan kira-kira? Sekarang. Oh, kayak dia. Kayak dia. Oh, mau gambar ini? Ini benar. Betul, yes. Sudah ya, terima kasih sekian dari penampilan kami. Ya mungkin itu real yang terjadi ya. Kita mau sulit di teori kayaknya mudah, tapi nanti kalau sudah di kelas prakteknya ini perlu lebih banyak latihan. Kembali aja. Nah, Ustadz-ustadzah, selanjutnya ini ada contoh penerapan yang telah saya lakukan di kelas. Nah, di sini ada foto anak-anak siswa di kelas saya yang sedang menuliskan pendapat mereka di sticky note. Awalnya saya pancing dengan menanyakan kelas impian apa yang mereka inginkan.
kemudian ditempel di papan tulis, kemudian kita gali lagi kira-kira peraturan apa yang bisa kita buat untuk bisa mencapai kelas impian itu. Ini mereka tulis di sticky note, kemudian yang sebelah kiri ini siswa sedang menempel sticky note di papan. Nah, ini keyakinan kelas yang kita buat dari tahapan-tahapan tadi, dari peraturan yang tadinya masih negatif kemudian diubah menjadi kalimat positif, kemudian kita cari nilai-nilai kebajikannya, dan kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas. Tentunya semua ini 90% adalah partisipasi dari siswa. Kita sebagai guru hanya mengarahkan, hanya menuntun saja jalannya proses pembuatan keyakinan kelas ini. Nah, ini kemudian ada proses penulisan poster keyakinan kelas. Ini mereka sendiri yang menulis, mereka sendiri juga yang mendesain. Kemudian ini jadinya keyakinan kelasnya. Dan jangan lupa di paling bawah ini juga ada tanda tangan siswa dan guru. Semua siswa dan guru di kelas tersebut menandatanganinya. Ini foto bersama mereka ya. Oke, selanjutnya penerapan restitusi. Ini dokumentasi penerapan restitusi yang telah saya lakukan. Jadi kita cari tempat yang nyaman dengan suasana yang tenang, tidak ramai dan tidak dilihat oleh banyak anak, sehingga mereka bisa melakukan proses segitiga restitusi itu dengan lebih maksimal lagi, lebih terbuka untuk bercerita. Kemudian respon dari siswa setelah saya melakukan penerapan dari budaya positif tersebut, alhamdulillah sekarang ini mereka menjadi lebih semangat ya, lebih termotivasi untuk bisa mentaati keyakinan kelas itu, karena mereka sendiri yang membuat, sehingga mereka lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka buat, sudah mereka sepakati. Dan untuk restitusi, dengan melakukan restitusi ini anak juga semakin percaya diri, semakin bertanggung jawab, karena mereka mencari solusi sendiri, bukan kita yang mencarikan solusi, tapi kita hanya mengarahkan, hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Kemudian setelah melakukan penerapan ini, saya juga melakukan refleksi diri dan rencana perbaikan yang sudah saya tuangkan dalam jurnal refleksi. Ya, seperti ini jurnal refleksinya. Dari peristiwa apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini, kemudian perasaan saya, pembelajaran yang telah saya dapatkan dari modul ini, kemudian penerapannya. Nah, penerapan ini bertahap ya Ustaz-Ustaz, mulai dari kita membuat keyakinan kelas, kemudian secara bertahap kita melakukan proses restitusi. Memang tidak mudah Ustaz-Ustaz. Memang teori itu mudah, tapi penerapannya itu sulit ya. Tapi tidak ada kata tidak mungkin. Kalau kita terus melakukan, terus berlatih, setiap hari kita berusaha menerapkan posisi kontrol manajer, insya Allah kita akan dapat mencapainya. Ya, itu tadi Ustazah penerapan yang saya lakukan di kelas. Selanjutnya adalah refleksi dari peserta diseminasi hari ini. Oke, sekarang kita masuk pada refleksi, Ustazah. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kira-kira paradigma perubahan apa yang mau kita lakukan di depannya? Sebelumnya kita menjadi seorang guru yang seperti apa, dan ke depannya kita mau jadi seperti apa. Ini slide-nya diangkat dulu. Jadi ada 3 ya Ustazah. Pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang kedua, sebelumnya saya menjadi guru yang seperti apa. Kedepannya saya ingin menjadi guru yang seperti apa. Sekarang masih di sini.
Iya, ditulis nama juga. Sama, kemudian apa yang sudah saya pelajari hari ini, apa saja yang sudah saya pelajari hari ini. Sebelumnya saya menjadi guru yang TT, kemudian depannya saya ingin menjadi guru yang TT. Yang saya dapat prosedurnya saya terus apa yang akan dilakukan. Kalau sudah, silakan ditempel di sini. Apanya yang salah? Oh, mau nulis lagi? Ya, itu yang salah sudah pasti. Salah saja bersalah. Sudah semua? Sebenarnya ada Langsa. Ini dapat sebanyak. Sudah semua ya? Ada yang mau ini menyampaikan?
menyampaikan. Kenapa? Kalau lupa beli dia beli beli sana. Sebelumnya saya menjadi guru belum bisa mengontrol siswa dengan baik dan kedepannya saya ingin menjadi guru yang lebih baik yang sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan dari guru. Terima kasih luar biasa Ustazah Lucy. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, siplah. Oke, yang benar kita mau Oke, terima kasih Ustazah. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita saling sharing Ustazah. Nanti kalau Ustazah ada ilmu yang didapatkan dari luar bisa disampaikan juga. Kita sangat terbuka ya, insya Allah kita terbuka ingin mendapatkan ilmu baru apa pengalaman baru kita terima Ustazah. Saling sharing, kalaupun nanti apa yang saya sampaikan ini masih ada yang kurang, banyak sekali tentunya Ustazah yang kurang karena yang lengkap itu sebenarnya bisa sampai 2 hari, tidak cuma poin-poinnya saja. Semoga bisa kita terapkan di kelasnya dan bisa menjadikan siswa kita lebih baik lagi, menjadikan siswa-siswa kita berakhlak mulia, menjadi generasi Qurani. Itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, Astagfirullahaladzim. dan doa penutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an